Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Kami tegaskan, kami tidak meminta Jokowi ditahan. Yang kami minta hanyalah transparansi, hadirkan ijazah asli di sidang. Ini satu-satunya cara untuk membuktikan keabsahan dan mengakhiri polemik ini. Kami tidak menuntut penahanan terhadap Presiden ke-7 RI, fokus kami adalah transparansi pembuktian. Kami mendesak agar ijazah asli dihadirkan dan ditunjukkan secara langsung di ruang sidang. Masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya? Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazah dia benar atau salah? Oke. Penggugat tuntut ijazah asli digelar di depan hakim. Kalau ada, kenapa harus disembunyikan? Menurut kalian, kenapa Jokowi tidak berani tunjukin ijazah asli? Komen ya. Memang bisa dijelaskan penggunaan Jokowi ya namanya Joko Widodo ya. Nah, kalau panggil Joko kan sudah biasa gitu ya, pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya, cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya bukan di situ ya, sebutnya belum pernah. Ya selama pakai kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot kan, oh cek, kita dengan Pak Jokowi cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat.
Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti gitu. Jadi sangat sensitif lah. Jokowi digugat 125 miliar, wajib hadir sendiri di sidang ijazah. Mantan menteri beberkan segala rahasia. Saya yakin 100% palsu, tidak mungkin asli. Pembukaan momen bersitara yang ditunggu rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mendengar bagi seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami menyajikan laporan khusus yang sangat mendalam, sangat lengkap, dan berisi fakta-fakta yang akan membuat kita semua sadar akan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin negara. Selama lebih dari 10 tahun, satu hal selalu menjadi tanda tanya besar. Selama ini kita sering mendengar isu, sering mendengar kabar, sering melihat perdebatan di televisi maupun media sosial. Pertanyaan besar itu adalah, apakah benar dokumen ijazah S1 yang dijadikan syarat utama untuk menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia itu asli dan sah secara hukum? Banyak yang berusaha menutupi, banyak yang berusaha membungkam, banyak yang bilang sudah selesai. Tapi hati rakyat Indonesia tidak pernah puas, karena jawaban yang diberikan selalu tidak masuk akal, selalu ada bagian yang disembunyikan. Namun hari ini semuanya berubah total. Kabar resmi datang dari dunia hukum. Mantan Presiden Joko Widodo resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nilai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Dan yang paling penting, Hakim Ketua sudah mengeluarkan keputusan tegas. Dalam surat panggilan sidang tertulis jelas, tergugat Bapak Joko Widodo wajib hadir sendiri ke ruang sidang, tidak boleh diwakilkan. Beliau harus datang, harus duduk di kursi pesakitan, dan harus bersumpah menjawab semua pertanyaan mengenai keaslian dokumen pendidikannya. Lebih mengejutkan lagi, saksi utama yang hadir mendukung gugatan ini adalah seorang mantan Menteri Kabinet Kerja yang dulu pernah bekerja langsung di bawah kepemimpinan Jokowi. Orang yang tahu seluk-beluk pemerintahan dari dekat, kini berani maju ke depan dan berkata lantang, "Saya yakin seyakin-yakinnya, ijazah itu palsu 100%. Saya tahu alasannya, saya tahu buktinya, dan saya berani bersumpah." Mengapa beliau sampai berkata begitu? Apa saja rincian bukti yang diungkapkan? Apa yang terjadi jika Jokowi tidak datang? Dan apa dampak besarnya bagi negara kita nanti? Mari kita bahas semuanya sangat rinci selama 18 menit ke depan ini. Jam 3 lewat 40 menit, jam 7 lewat 30 menit, bagian 1, gugatan 125 miliar dan perintah hakim yang tegas. Kita bahas dulu mengenai gugatan sebesar 125 miliar rupiah. Angka ini bukan angka yang dipilih sembarangan. Tim hukum penggugat menjelaskan secara rinci bagaimana mereka menghitung jumlah tersebut. Nilai itu terdiri dari dua bagian besar. Pertama, kerugian material. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, negara mengeluarkan anggaran gaji, tunjangan, biaya operasional, pengamanan, perjalanan dinas, dan fasilitas lain nilainya mencapai puluhan miliar. Jika syarat menjabatnya tidak sah, maka semua uang ini dianggap sudah terpakai secara tidak benar dan wajib dikembalikan. Kedua, kerugian moral dan kenegaraan. Negara Indonesia dan seluruh rakyat merasa dirugikan harga dirinya karena dipimpin oleh seseorang yang diduga menggunakan dokumen palsu. Dampaknya merusak citra bangsa di mata dunia internasional. Nilai ganti ruginya ditetapkan cukup besar agar menjadi pelajaran mahal. Hakim Ketua yang memeriksa berkas ini terlihat sangat teliti dan serius. Beliau melihat bukti-bukti awal yang diserahkan penggugat ternyata sangat kuat, sangat lengkap, dan memiliki dasar hukum yang kokoh. Maka hakim pun menjatuhkan keputusan yang bersejarah. Menimbang bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum dan konstitusi negara, kami putuskan gugatan diterima untuk diperiksa. Dan kami perintahkan tergugat Bapak Joko Widodo untuk hadir sendiri. Alasannya, dokumen yang dipermasalahkan adalah milik beliau. Hanya beliau yang bisa menjelaskan kebenarannya di bawah sumpah. Tidak ada alasan untuk tidak datang. Ini sangat langka terjadi. Biasanya pejabat tinggi dimudahkan, tapi kali ini hukum berjalan lurus. Panggilan sidang sudah dikirim resmi ke kediaman beliau di Solo dan Jakarta.
Pengacara penggugat menegaskan, kalau Pak Jokowi merasa bersih, merasa ijazahnya asli, kenapa harus takut datang? Cukup bawa dokumen asli, cocokkan dengan arsip negara, beres masalah UGM, data ini kosong sampai tahun ke 2013. Baru masuk tepat tanggal 14 Mei tahun 2014, tepat 1 hari setelah KPU tetapkan dia calon presiden. Disisipkan paksa ke database agar terlihat sudah ditetapkan. Perintah hakim sudah keluar, harus hadir sendiri. Ini bukan lagi urusan politik, ini urusan harga diri bangsa. Apakah kita bangsa yang menghargai kebenaran atau bangsa yang diam saja menerima kebohongan? Kita berharap di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hukum benar-benar berjalan tegas, tidak pandang bulu. Keadilan harus ada untuk semua orang. Demikianlah laporan lengkap 18 menit mengenai gugatan bersejarah ini. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Sebarkan kabar ini agar semua rakyat tahu fakta yang sebenarnya. Semoga Indonesia makin bersih, makin jujur, dan makin maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman ya, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini ya. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung 2 kelemahan utama yang membuat Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal YouTube kita Kabar Politik Viral, wadah dialog, analisis tajam dan pusat informasi terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, kita akan membongkar secara tuntas, mendalam, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai perkembangan sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mendobrak ruang publik dengan menyedot perhatian nasional. Selama lebih dari 10 tahun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana ini terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mencoba menganggap isu ini selesai, namun rasa keadilan dan dahaga akan kejujuran dari rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam begitu saja. Hari ini fakta-fakta baru terungkap di meja hijau dan kita akan bedah satu persatu secara terstruktur. Sobat Politik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gugatan perdata dan tata usaha negara senilai 125 miliar rupiah yang secara resmi diajukan ke pengadilan. Angka ini bukan sekedar nilai nominal acak, melainkan hasil kalkulasi hukum yang cermat dan tim advokasi penggugat. 1. Kerugian material negara meliputi akumulasi penggunaan gaji, tunjangan jabatan, biaya operasional, hingga fasilitas negara yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Jika syarat administratif utamanya tidak sah, maka pemanfaatan anggaran negara tersebut wajib dipertanyakan dan dikembalikan ke negara. 2. Kerugian moral marwah bangsa menyangkut harga diri, kerugian psikologis rakyat, serta kehormatan citra Indonesia di mata internasional karena dipimpin oleh pejabat dengan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Majelis hukum yang memimpin persidangan menegaskan bahwa perkara ini menyangkut pilar-pilar konstitusi
dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim mengeluarkan penetapan resmi. Tergugat Bapak Joko Widodo diwajibkan hadir secara langsung atau prinsipal ke ruang sidang tanpa boleh diwakilkan. Beliau harus duduk dan bersumpah memberikan jawaban langsung atas keaslian dokumen fisiknya. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian RI selaku tergugat 4 terkait status barang bukti dan dokumen yang disita agar tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pembuktian keterbukaan di persidangan. Sobat politik, bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu. Kesaksian para saksi kunci di hadapan majelis hakim, termasuk saksi ahli dan mantan menteri kabinet, telah membeberkan 7 poin fakta hukum yang dinilai sangat menghentak. Yang pertama, ketidaksesuaian tanggal kelulusan akademik. Pada lembar dokumen tertulis tanggal kelulusan 15 Oktober 1985, padahal berdasarkan penelusuran kalender akademik UGM periode 1980 sampai 1990, wisuda resmi universitas hanya diselenggarakan pada bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah mencatat agenda yudisium atau wisuda besar. Berikut duplikasi nomor induk mahasiswa atau NIM. Hasil verifikasi arsip menunjukkan bahwa NIM yang tertera pada ijazah tersebut diduga merupakan milik mahasiswa lain dari program studi berbeda yang telah lulus lebih awal. Berikut kejanggalan analisis tanda tangan. Uji komparasi tanda tangan DK saat itu, Profesor Sujarwo, menunjukkan perbedaan drastis pada lekukan, tekanan pena dan bentuk karakter garis jika dibandingkan dengan dokumen arsip otentik UGM. Berikut uji ilmiah kertas tinta. Pemeriksaan fisik menunjukkan penggunaan jenis kertas bersertifikat pengaman dan tinta sintesis modern yang baru diproduksi secara massal oleh pabrik pada era 90-an hingga 2000-an, bukan spesifik kertas era 1985. Berikut anomali data digital server. Data historis kelulusan pada server pusat perguruan tinggi tercatat baru diunggah pada 14 Mei 2014, tepat 1 hari sebelum atau saat momentum penetapan calon presiden di KPU. Berikut ketidakadaan fisik dokumen asli yang transparan. Selama bertahun-tahun, dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan publik maupun uji forensik terbuka. Berikut kesaksian rekan angkatan atau prosedur skripsi. Kesaksian rekan-rekan angkatan 1981 Fakultas Kehutanan menyatakan tidak pernah mengenali keberadaan fisik yang bersangkutan saat perkuliahan maupun KKN. Ditambah lagi dipertanyakan hukum mengenai kelulusan skripsi yang disinyalir tanpa tanda tangan pembimbing utama. Sobat politik, mari kita cermati konsekuensi hukum serta implikasi konstitusional yang sangat luas apabila gugatan ini terbukti sah di mata pengadilan. Yaitu 1. Berdasarkan azas hukum tata negara, jika keabsahan syarat administrasi utama batal demi hukum, maka seluruh undang-undang peraturan pemerintah
hingga keputusan presiden yang ditandatangani selama 10 tahun berpotensi cacat hukum dan membutuhkan penataan ulang. Kedua, akuntabilitas keuangan negara. Kewajiban pengembalian seluruh fasilitas serta dana operasional yang telah diserap kembali ke kas negara. Ketiga, saksi pidana pemalsuan dokumen. Berdasarkan KUHP, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen autentik palsu merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Keempat, presiden supremasi hukum. Kasus ini harus menjadi cermin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sobat politik, tidak kalah menariknya publik dan netizen di seluruh penjuru tanah air turut menyuarakan aspirasinya secara kritis. Akun Musriadi Zakia mengatakan menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap netral, independen, dan jujur demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Akun Edin dan Listio menyatakan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, melampaui segala kebohongan. Akun Tamri menegaskan bahwa di negara-negara maju, hukum berdiri di atas segalanya tanpa memandang bulu atau jabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa dan transparan. Sobat politik, kebenaran adalah pilar utama dari sebuah bangsa yang besar. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini secara rasional, objektif, damai, dan tetap menjunjung tinggi atas ajas praduga tak bersalah. Bagaimana pendapat sobat politik sekalian mengenai perkembangan sidang ijazah ini? Tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat politik tidak ketinggalan berita-berita politik viral paling hangat dan terpercaya. Bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial Anda agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Mari kita membacakan komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Willis Phoenix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasan, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus tuntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegakkan hukum. Teman kita Negara Dagelan memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat Konohan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita Masruk Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara polisi dan UGM terutama rektornya. Teman kita Suyatson Yusono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Teman kita Minghar Langgudu memberikan komentar, selamat untuk Roy Tifa, semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang, salam pemberani. Teman kita Akbar Budi Sastria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Sumiono memberikan komentar, saya berharap para jaksa jujur, kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah.
Kalian adalah bertanggung jawab di akhirat, jangan mau disumpel dengan harta. Teman kita Zuhaidi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia yang tidak mencilat, memoles, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun tidak langsung. Teman kita Year 11 memberikan komentar, polisi takut sama Jokowi. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, anaknya lagi itu yang wakil presiden, mungkin dia tidak tamat SMA, ayo tuntaskan semua. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, amin ya Robin. Demikianlah teman-teman daripada teman-teman kita netizen yang memberikan komentar tentang cuplikan video ini. Mari kita kawal terus perjalanan daripada politik negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat wajib kita ikut serta mengawal demokrasi dan terlebih-lebih memastikan kepastian demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI, harga mati.